Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat serta doa dan harapan kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan salat agar pahala salat menjadi sempurna, baik saat salat wajib maupun salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat salat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan khamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan salat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jahm ibnu Huzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah atau jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi Al-Salah, An-Nasa'i dalam kitab Al-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Qastolani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian sholat. Sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki yang musbil atau sarung atau celananya menutupi mata kaki." Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Libas, Imam Ahmad dan Nasa'i. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian,
para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap solatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Kemudian yang ketiga, solat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah solat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Muhammad SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai solat dengan hanya mengenakan sepotong baju. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan solat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Adapun mengenai solat dalam keadaan demikian, para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap solatnya tidak sah, ada pula yang tetap menganggapnya sah. Kemudian yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu solat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja pendek ketika solat. Pada saat ruku atau sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia dalam keadaan ruku atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan solat menjadi batal. Kemudian yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika solat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai solat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut atau menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah, An-Nasa'i dalam kitab As-Shalah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah Al-Shalah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Shalah. Kemudian yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh solat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun." Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia solat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung. Ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jadikan kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Shalah. Imam Syafi'i berkata dalam kitab jika orang solat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah solatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa.
Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melaksanakan solat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi atau semacam MUI di Indonesia menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang solat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas, karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan, sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika solat. Namun, apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis, sehingga memungkinkan aurat yang memakai terlihat dari belakang, maka solat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika solat, terkecuali jika ada busana lain yang dapat dikenakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.